Ismail, salah satu warga yang tinggal di Kelurahan Blotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, mengaku didatangi oknum caleg dari salah satu partai politik peserta pemilu 2024 untuk meminta sejumlah uang yang telah diserahkan sebelum hari pencoblosan agar dikembalikan. Menurut pengakuannya, oknum caleg tersebut datang ke rumahnya 2 hari setelah pencoblosan dan sempat mengamuk dengan nada yang keras. Weli mengatakan memang sebelum pencoblosan pada pemilu 14 Februari 2024, oknum caleg itu meminta Weli untuk membagikan uang sebanyak 75 juta rupiah kepada 500 orang warga setempat. Weli yang bukan merupakan tim sukses caleg tersebut pun menyatakan telah meneruskan uang yang diberikan kepada calon pemilih dengan jumlah bervariasi antara Rp100.000 hingga Rp150.000 per orang. Dia datang untuk meminta pengembalian uang 75 yang tadinya untuk dia minta untuk 500 orang untuk serangan pajar. Apa 75 juta? 75 juta. Dia minta itu. Karena itu uang itu dia katanya uang menangis. Jadi tolong usahakan ini uang untuk diberikan kepada yang 500 orang serangan pajar. Harus jadi suara. Cari suara begitu. Kembali mengamuk untuk diminta ke pengembaliannya. Bikin pernyataan untuk mengembalikan uang sebanyak 75 juta selama 3 bulan. Kendaraan saya itu disita. Diambil. Sampai sekarang masih disita? Ada pada itu kendaraan. Sampai sekarang. Apa kendaraan yang jenis apa, Pak? Itu motor. Ya. Itu ngamuknya bagaimana, Pak? Dia bilang, Pak, Bapak itu penipu. Bapak itu penipu. Waduh. Saya sudah tahu Bapak. Itu dia bilang begitu. Dia ngamuk di muka hadapan orang tua saya bahwa saya sudah diancam. Dia bilang ini saya mau lapor Kapolda ini. Begitu katanya. Dia mau lapor Kapolda. Saya punya papa mantu itu. Kalau berurusan itu papa mantu itu baris krim. Saya ditakuti begitu. Saya nggak pernah takut. Itu uang 75 juta. Itu tidak punya janji apa-apa. Karena saya terus terang saya bukan dia punya tim. Saya ini bukan dia punya termasuk dia punya tim. Cuma dia minta tolong bahwa uang ini diberikan sedekah untuk kepada yang 500 orang. Karena tak mampu mengembalikan uang sebanyak 75 juta rupiah itu, oknum caleg tersebut diketahui langsung menyita kendaraan milik Weli. Weli menegaskan bahwa hingga saat ini dirinya masih belum mengetahui alasan oknum caleg tersebut meminta uang yang diberikan untuk dikembalikan. Seorang warga yang sempat menerima uang itu pun mengaku siap untuk mengembalikan uang yang diterimanya. Merasa sempat diancam dan dipermalukan, Weli pun berencana akan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Bawaslu Kota Gorontalo. Pasti ini akan dilarikan ke partai lain. Kalau tidak dilarikan, maka hitungan tidak akan cocok. Desa Pajakaja, Kecamatan Ajung, hilang 15 suara. Di pleno besar tertulis punya saya 15 suara, 15 tertulis 15. Masuk di Salinan C1 itu tidak ada, hanya ada 6, bahkan punya saya tidak ada. Dan saya menduga bahwa suara saya oleh TPS 35 dijual ke partai yang lain. Itu sudah nyata. Karena apa? Karena anggota KPPS dari TPS 35 itu adalah tim suksesnya dari partai. Ada 2 tim suksesnya dari partai. Lah disinilah ulernya. Sehingga suara dari Partai Nasdem 15 kurang tidak ada di C1-nya. Di C1 pleno ini hanya ditulis 6 dan nyata di sini nih ada 15. Pasti ini akan dilarikan ke partai lain. Kalau tidak dilarikan, maka hitungan tidak akan cocok.
Yang dirugikan siapa ini? Yang dirugikan dari Partai Nasdem namanya Jumadi nomor urut 6. Nomor urut 6 yang sangat dirugikan. Ada keinginan membongkar kotak suara lagi, Pak? Saya ingin membongkar kotak suara sehingga nanti real dijual kemana suara saya itu. Kami teman-teman penyelenggara adalah menerima semua klarifikasi ataupun bentuknya ketika ada presiden apapun terkait dengan apa yang terjadi di tingkat KPPS maupun di tingkat BPS. Intinya kami cuma menerima semua klarifikasi apa yang disampaikan dari tadinya Pak Jumadi. Langkah yang dilakukan BPK sendiri nantinya apa? Langkah yang kita lakukan adalah nanti terkait dengan itu kita akan melakukan apa yang menjadi keputusan dari KPU bahwa itu kita akan lakukan pemprosesan itu ketika rekap di tingkat BPK, di tingkat kecamatan. Jadi nanti kita sandingkan antara C hasil dengan D hasil jaringan yang tadinya terada indikasi. Viral aksi caleg bentak dan ancam petugas KPPS hingga trauma. Masuk TPS ngaku orang penting di Lampung. Coba kamu tengok sini. Nanti kan ada pertanggungjawaban. Kamu tengok sini. Kamu tengok sini dulu. Ada caleg. Kamu tengok sini. Viral aksi arogan seorang calon legislatif membentak petugas KPPS di TPS saat pencoblosan pemilu 2024, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Diketahui, seorang calon legislatif, caleg, menerobos masuk ke tempat pemungutan suara di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Caleg itu lalu marah dan mengancam salah satu KPPS, bernama Robin Delmi. Video Robin dibentak sampai nama tagnya ditarik putus oleh si caleg viral di TikTok @mertiria hingga Jumat, tanggal 16 Februari tahun 2024, sore telah ditonton sebanyak 4,5 juta kali. Dalam video berdurasi 21 detik itu terlihat seorang pria dewasa mengenakan kaos hitam memegang nama tag seorang petugas KPPS berkaus abu-abu. Raut wajah pria berkaus hitam itu terlihat marah sambil mengarahkan ponselnya seperti memotret. Terlihat juga di belakang pria itu beberapa orang lain. Momen keributan terjadi saat si petugas KPPS juga hendak memotret pria berkaus hitam itu. Caleg itu naik pitam lalu menarik nama tag petugas KPPS hingga putus. Dalam video lain, akun Merti menuliskan kronologi peristiwa yang terjadi pada Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024 itu. Dia menulis, kejadian itu dialami oleh adiknya. Kami sebagai anggota KPPS menjalankan tugas dan arahan dari PPS. Saat itu kami diminta untuk memberitahukan kepada saksi yang hadir kalau mereka adalah perwakilan dari caleg siapa, karena perlu untuk penginputan sirekap, kata dia. Ketika itu ada salah seorang saksi yang melapor ke caleg yang diwakilinya terkait hal tersebut. Menurut akun Merti, dalam BIMTEK sudah diberi arahan bahwa siapapun tidak boleh masuk ke TPS tanpa surat mandat, termasuk caleg bahkan polisi. Saat Kompas.com menghubunginya, anggota KPPS bagian sistem informasi rekapitulasi itu masih trauma. Suaranya terdengar bergetar dan beberapa kali penuturannya terputus ketika dia menceritakan kembali kejadian itu. Robin menceritakan, peristiwa itu terjadi beberapa saat setelah dia bertanya kepada salah seorang saksi di TPS itu. Sebagai petugas sirekap, Robin memerlukan identitas saksi tersebut agar tahu mewakili caleg mana. Saksi itu lalu terlihat menghubungi seseorang melalui ponsel hingga tiba-tiba seorang pria datang dan langsung menerobos masuk ke dalam TPS. Pria itu tampak emosi dan langsung mendatangi meja Robin. 5 lelaki dewasa ikut masuk bersama pria itu. Bahkan, petugas Linmas yang berjaga di luar pintu masuk TPS dibentak oleh pria itu.